Setelah kemarin gue sempat ngomongin 14 jurus humor yang ada di bukunya Pak Darminto M. Sudarmo yang judulnya Anatomi Lelucon di Indonesia. Sekarang gue akan angkat sebuah konsep pemikiran dari Ksatria Narana, ya. Judul bukunya adalah The Power of Humor at the Workplace, ya. Kenapa ini menarik? Karena dia mengangkat ada 6 level humor. Konsepnya namanya adalah 6 level of humor. Nah, gue akan bahas satu persatu. Apakah itu 6 level of humor? Di awal gue akan kasih gambaran seperti ini kira-kira. Jadi, Ksatria Narayana ini membagi menjadi 6 level humor yang masing-masing punya kekhususan sendiri-sendiri. Ya, gue ini ada di level yang kelima kalau nggak salah. Tapi nanti pada saat sampai di sana nanti baru gue jelasin lebih detail lagi. Yang pertama, gua akan ngomongin level pertamanya, yaitu level 1, ya. Ada 6 level. Yang level pertama itu adalah menanggapi lelucon jika orang lain tertawa. Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian. Kenapa gue bilang menarik? Biasanya ini berlaku untuk orang-orang yang mungkin baru aja mencoba untuk masuk ke wilayah humor. Artinya apa? Dia nggak yakin kalau itu lucu dan boleh diketawain, ya. Tapi paling nggak, gue apresiasi untuk orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah mulai mau mengapresiasi humor. Ketika orang mau masuk ke lingkungan humor, yang pertama ini memang dia harus bisa mengapresiasi karya humor dulu dan tidak mempertanyakannya. Masih ingat ketika gue bilang bahwa Pak Jay Suprana pernah bilang humor itu seperti katak, jangan dibedah, mati. Jadi humor itu jangan dipertanyakan, dia nggak akan lucu lagi nantinya. Nanti gue akan coba angkat ya di video lainnya tentang konsep teori humor, ya nanti. Sekarang kita nggak bahas itu dulu. Yang sekarang kita bahas adalah konsepnya Ksatria Narayana dalam buku yang berjudul The Power of Humor at the Workplace. Nah, balik ke 6 level of humor tadi teman-teman semuanya. Level 1 adalah menanggapi lelucon hanya jika orang lain tertawa. Ada seolah perasaan nggak yakin kalau itu lucu dan patut diketawain. Kalau gue memang tipikalnya orang yang mudah tertawa atau memaksa diri gue untuk mudah tertawa. Kenapa demikian? Teman-teman sekalian, gue sih ngerasa orang yang mudah tertawa itu akan jauh lebih bahagia. Ketika tekanan datang, dia akan lebih mudah untuk ketawa. Meskipun nggak semudah itu juga konsepnya. Tapi paling tidak, dia sudah mengawali. Dan tadi gue bilang, kemungkinan besar orang-orang di level ini adalah orang-orang yang baru beradaptasi dengan humor. Ada yang nanya waktu itu sama gue, jadi menurut lo orang tuh nggak pernah ketawa sama sekali? Nggak begitu. Ada orang yang gampang tertawa, ada orang yang susah untuk tertawa. Tapi apakah orang-orang itu pernah ketawa? Ya pasti pernah lah. Cuman alasannya apa kita kan nggak tahu. Ada malah beberapa orang itu kalau ketawa harus punya alasan. Dan ketika prasyarat di alasan tadi nggak terpenuhi, dia nggak akan ketawa. Dan ketika ada orang yang ketawa tentang terhadap sebuah objek, dia akan mempertanyakan, kok lucu sih? Apa lucunya ya? Nah, orang-orang kayak gini nih, yang biasanya menurut gua ya, lagi-lagi ya, mungkin tidak terlalu bahagia hidupnya, ya, gitu. Dan biasanya kategori level 1 ini menanggapi lelucon hanya jika orang lain tertawa, belum sampai level sanggup membuat anekdot sendiri, ya. Apakah memang itu butuh bakat? Gue bilang ya, itu butuh bakat. Apakah bisa dipelajari? Bisa. Ketika lu udah mulai sering baca buku, nonton YouTube tentang jokes yang pernah disampaikan sama komika atau komedian, itu salah satu cara sebenarnya yang bisa lo lakukan supaya lo bisa memulai untuk membuat jokes sendiri. Tapi ketika di level 1 ini, nggak usah dulu lah. Lo mohon sampai di level menikmati humornya dulu, mengapresiasi humornya. Gimana sih cara mengapresiasi humor? Ketika ada yang lucu, ya lo ketawa, jangan ditanya. Lucu, ketawain aja udah. Jangan tanya, kok lucu sih? Lo kenapa ketawa? Alasannya apa? Kok bisa begitu? Jangan begitu. Semakin lo pertanyakan, semakin lo nggak akan menemukan sisi menyenangkan dari humor tersebut. Balik lagi ke masalah level 1 tadi, teman-teman semuanya. Beberapa orang memang pernah nanya sama gua di luar forum ini ya, bukan karena video ini.
Nanya, share, gue pengen mulai untuk mencintai humor, apa yang bisa gue lakukan? Karena gue pengen nanti ke depannya dalam pergaulan, gue terbiasa menggunakan humor. Gue bilang, sekarang paling mudah. Kenapa gue bilang paling mudah? Di YouTube itu banyak banget video-video tentang humor, tentang anekdot, tentang cara membuatnya. Nah, awal mungkin lo nggak usah masuk ke cara membuatnya. Lo masuk lihat yang udah jadi aja, banyak kok pilihannya. Lo nonton, kemudian lo coba cermati, ya, dan dinikmati. Sorry, jangan cermati, nikmati dulu. Kalau lo udah bisa menikmati, baru kemudian lo cermati gimana cara membuatnya. Secara prinsip, setuju gua, humor itu harus ada bakat, ya. Tapi bukan berarti orang yang nggak berbakat nggak bisa memulai untuk membuat humor. Level 1 ini adalah awal sebuah gerbang masuk ke wilayah yang lebih luas. Ketika lo bisa memaknai, membuat, dan menikmati karya humor dari orang lain. Nah, kalau tadi sempat gue bilang nggak yakin kalau itu humor. Jadi gini teman-teman, temen lo lagi bercanda atau berhumor, yang lain ketawa, lo ikut ketawa, karena memang yang ketawa. Jadi sebenarnya lo ketawa bukan karena humornya, lo ketawa karena orang lain ketawa. Karena pada dasarnya tertawa itu menular. Ya, gue pernah sampai pada kondisi waktu itu tante gue datang ketemu sama almarhumah nyokap. Ngomong, tiba-tiba nangis. Gak lama kemudian ponakan nyokap datang. Lihat tante gue sama nyokap nangis, dia ikut nangis padahal dia nggak tahu kenapa. Sama ketika ketawa. Lo mungkin pernah lihat ada video yang sangat viral. Ada bapak-bapak naik di kereta. Pertama nggak ada masalah tuh. Tiba-tiba dia sambil ngeliat handphone dan dia ketawa-tawa sendiri. Ketika dia ketawa-tawa sendiri, di samping-sampingnya yang ternyata diem, mulai ngeliatin tuh bapak-bapak. Dan lama-lama ikut ketawa. Padahal gue yakin banget dia nggak tahu yang diketawain sama bapak-bapak itu apa. Tapi dia ambil peran untuk ikut ketawa. Apakah bukan ambil peran kali ya? Terpengaruh untuk ikut ketawa. Nah, dengan lo ikut ketawa ketika orang tertawa, minimal dalam diri lo tuh udah ada zat yang memaksa lo bisa menikmati humor. Lagi-lagi, ini awal yang bagus, ini start yang bagus, ya. Banyak orang yang sama sekali nggak bisa ketawa. Pernah inget nggak ketika gue bilang ada seseorang, ya, ada sosok mentor yang mengajarkan laughter yoga atau yoga tertawa. Pada saat lagi kasih pelatihan, dia lihat satu orang tuh nggak pernah ketawa. Selesai latihan, orang tadi ngadep tuh ke mentornya yoga tadi, si fasilitator tadi itu, dan dia bilang gini ke fasilitatornya, terima kasih ya mas, hari ini saya bisa ketawa, bahagia banget. Ya, si mentornya bingung, bapak maaf, dari tadi saya perhatiin bapak tuh bapak sama sekali nggak ketawa. Kok bapak bisa bilang bapak bahagia dan ketawa? Iya mas, saya ketawa dalam hati. Nah loh, bayangin tuh, ada konsep yang namanya ketawa dalam hati. Gue terus terang sih agak susah bisa mencerna hal itu, tapi faktanya memang ada orang yang memilih ketawa dalam hati. Ada mungkin beberapa orang yang terlahir punya masalah di wajahnya, mungkin ya, gue nggak tahu karena gue bukan dokter. Ketika dia mau ketawa mungkin sakit kali gitu, atau mungkin dia lagi-lagi berpikir tidak cukup punya alasan untuk ikut tertawa. Jadi kalau memang lo mau memulai, selama ini lo jarang ketawa, coba cari temen-temen lo yang gampang ketawa. Mudah-mudahan ketika lo lihat temen-temen lo gampang ketawa, lo akan terpancing untuk ikut ketawa. Ini awal yang bagus. Waktu juga ada yang tanya ke gue, share, itu ya orang yang tadi ketawa itu benar-benar ketawa hanya karena orang ketawa atau karena jokesnya? Ya, tadi gue bilang ada dua kemungkinan memang. Pertama karena memang jokesnya lucu, ya. Tapi dia akan lihat kiri kanan, orang lain pada ketawa nggak? Karena kalau takut ya kalau dia ketawa sendiri, dia dianggap aneh. Jadi memang dia nggak ambil peran itu. Tapi sebagian besar sih kalau gue lihat, kebanyakan orang itu ketawa karena lingkungannya ketawa. Karena memang tertawa adalah aktivitas yang menular. Bagilah teman-teman yang punya sahabat di kantor
yang gampang ketawa. Kenapa? Karena lo pasti akan dengan mudah ikut tertawa. Itulah level 1 yang gue ambil dari buku The Power of Humor at the Workplace, buah pikiran dari K. Satya Narayana. Dan kita akan ketemu di video berikutnya atau di level-level berikutnya.